Okay, before I flash firmware to flight controller what I built itself, I'll review flight controller first. Oke, sebelum saya memflash firmware tadi ke flight controller yang saya buat, saya akan mereview beberapa komponen yang saya gunakan. In this case, I use STM32 F405 MCU RGT6 and use barometer 280 and a Balmors resistor to VBAT scale or VBAT meter. And up down here we can see the gyro module. I will use the MPU 6500 and it connect to SPI wiring as like SCL2 MISO pin and another pins A4 pins to CS pin in gyro pin. In this case I use barometer to I2C communication and I definition it to C6 use as SCL, SDA use as C7, and the barometer use 30.3 volts and the ground to ground VCC pin to 3.3 volts and it will be work. Oke, di sini saya menggunakan STM32 F405 development board yang disediakan secara umum juga. Ini MCU-nya. Dan di sini saya menggunakan barometer 2 luar 80 dan juga nampak di bawah ini itu gyro MPU 6500 dan beberapa resistor untuk VBAT meter. Gyro saya menggunakan SPI wiring ya, nantinya akan terhubung ke SPI komunikasi di modul STM ini. Ini udah saya solder, dan juga untuk barometer terhubung ke I2C komunikasi sudah saya definisikan di kode sebelumnya ke C6 ataupun C7, yang C6 sebagai SCL dan C7 sebagai SDA. Ini nggak bisa basing-basing juga, perlu dilihat di datasheetnya pin-pin mana saja yang mendukung I2C. Ada I2C1, I2C2 atau I2C3, dan juga begitu juga dengan SPI, ada SPI1, SPI2 dan SPI3 communication. Okay, I will use the back 5 volts regulator from Yesi to power up my flight controller. Saya di sini menggunakan step down sederhana ya untuk mendayai flight controller saya, yaitu LM2596 ataupun beberapa ataupun 5 back untuk mendayai flight controller yang saya buat ini. Nah, resistor ini juga penting untuk VBAT scale ataupun VBAT untuk voltase baterai secara real time dari drone-nya nanti ataupun dari pesawatnya. Lanjut saja kita untuk flash firmware-nya. Okay, I will show you how to flash firmware to flight controller through INF. We need to enter the bootloader mode. Oke, akan saya tunjukkan bagaimana cara flashnya. Yang pertama kita lakukan itu mencolokkan USB to MCU-nya ataupun boardnya, dan kita perlu dalam mode DFU ya, sambil menekan tombol DFU kita colok. Tunggu sampai dulu. Okay, after DFU mode is detected, we need to firmware flasher. Setelah mode DFU terdeteksi, kita perlu ke firmware flasher. Kita klik aja full shape eraser and no reboot sequence. And we need to load firmware local. Kita perlu load firmware lokal dari PC kita dan pilih file firmware yang kita buat barusan and choose your own firmware. We just make it and click open, klik buka. After it, you will have a
button to flash firmware. Setelah itu kita akan memiliki tombol firmware yang bisa kita klik, and can click it to flash firmware to our flight controller. Click it, and we'll be erasing erase of flash. Itu akan menghapus beberapa flash sebelumnya ya. Nantinya akan memflash firmware itu ke MCU ataupun board kita nanti yang kita buat ini. Dan ini akan membutuhkan beberapa waktu. Bisa yang menggunakan konfigurator 9.0 juga. Kalau iNav itu perlu sama untuk firmware-nya. Misalnya pakai firmware 8, konfiguratornya juga perlu 8 tuh, nggak bisa pakai firmware 8, konfigurator 9 tuh nggak bisa. Memang perlu sama versi. Oke, ini masih proses flashingnya. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, setelah selesai ini akan verifying and will be successfully, ataupun program kita sukses. Dan nantinya di sini akan hidup LED untuk flight controllernya dan akan berkedip-kedip. Nah, ini dia akan berkedip-kedip dan kita bisa connect, and we can connect it to configurator. We click it and we just choose keep current settings, not recommend. Kita pilih ini aja dulu. Dan di sini nanti akan terdeteksi beberapa parameter seperti gyro terdeteksi, accelerometer, magnetometer belum saya pasang, dan barometer terdeteksi. Di sini untuk preview flight control kita yang nantinya akan berfungsi. Ini belum runtime calibration-nya dan biar agak lambat seperti ini. Dan di sini ada beberapa tabs calibration, mixer untuk bisa pilih quad X ataupun hex X. Untuk hexacopter ini outputs, bisa beberapa protokol dan ports. Nah, di sini cuma muncul 3 ya, karena di kode tadi saya cuma aktifkan untuk 3 UART saja. Seperti UART 1, UART 2, dan UART 5. Kemudian di configuration, dan ini seperti biasanya. Setting ini juga lumayan mudah sih kalau untuk terbang biasa aja. Dan di konfigurasi ini kita bisa memilih beberapa magnetometer seperti QMC ataupun EST 8310 dan lain-lain. Kemudian barometer kita langsung terdeteksi BMP 280, dan ini kita perlu ke switch atau pindahkan ke 800 kHz. And ini untuk beberapa voltage scale ini perlu kita modif karena resistor kita yang membuat kita paralel itu nanti perlu beberapa modif ya, supaya untuk feedback meternya ini akurat seperti 599. Yang settingan saya itu sudah 599. Mungkin settingan teman-teman juga beda. Kita menggunakan accelerometer. Kita save and reboot. Kita akan men-save dan mereboot. Akan merebooting atau men-save. Kemudian kita bisa buka status di sini ya. Nah, di sini udah muncul previewnya. Ini untuk bagian depannya. Ini tunggu runtime calibration dulu. Ini port kalibrasi, kita bisa kalibrasi untuk kalibrasi kompas. Untuk GPS bisa pasang di UART 2 ataupun UART 1, UART 5. UART 2 bisa untuk receiver, CLRS ataupun muffling untuk telemetri lengkap. Di sini nampak previewnya ada bagus. Nah, di sini. Miring kanan kirinya. Udah terbaca, untuk gyro-nya udah bagus. Kita bisa buka pin ataupun tab sensor. Nah, di sini untuk gyroscope terdeteksi dan accelerometer sudah terdeteksi. Untuk barometer juga terdeteksi dan datanya juga normal ini. Normal. Kita naikkan dia akan naik. Tekanan udaranya, dan kita turunkan kita akan turun juga. Nah, itu sudah terdeteksi, udah normal. Nah, status. Oke, setelah itu kita bisa mengkonfigurasi seperti mixer untuk kita bisa pakai di quad X ataupun di airplane, pesawat. Seperti pada saat ini saya akan menggunakan quad X ataupun quadcopter dalam bentuk silang X ya.
Kita bisa motor mixer wizard ataupun load mixer, dan nanti akan beberapa muncul motor mixer, dan tinggal save and reboot. Kita akan menyimpan dan mereboot. Tunggu beberapa menit dan akan muncul lagi. Nah, untuk flight control ini saya mendefinisikan di output aja bisa mudah lihatnya ya. Nah, untuk di motor 1 saya definisikan di pin C6 tadi yang seperti saya tunjukkan di kode sebelumnya. Di C6 di timer 3 tadi, kemudian di C2 di motor 2 di C7, motor 3 di C8, dan motor 4 di C9. Ini nggak bisa basi-basi untuk peletakan motornya ataupun pemetaan motornya. Dan di status kita bisa nampak preview 3D untuk drone-nya, gerak-gerakan drone-nya. Dan di sini kita juga bisa memiliki fitur atau alignment tool seperti tata letak boardnya nanti. Di sini untuk flight controller, di sini untuk magnetometer. Untuk magnetometer, jangan sampai salah dalam men-setting alignment boardnya, karena kalau salah itu bisa fatal. Misalnya dalam proses navigasi, RTH ataupun post hold, itu bisa fatal kalau nggak benar. Di flight controller juga dipastikan benar ya, dan itu setelah itu tidak bisa save and reboot. Di GPS bisa kita pakai juga, di GPS navigasi bisa kita pakai, tinggal pilih serial port yang mana, 2 IO atau 2 lainnya. Untuk baud rate bisa 1125, biasanya paling umum itu U-Blocks, protokol U-Blocks. Di sini bisa auto detect aja, ini bisa aktifkan semuanya, bisa juga bisa sih. Di sini akan muncul nanti review lokasinya. Untuk receiver bisa kita pilih serial, terdeteksi untuk CRS, F ataupun LRS, bisa pakai muffling juga. S-bus, kalau S-bus kita perlu tambahkan resistor inverted, dan bisa kita save and reboot. Pilih muffling aja.